kenapa di sini tuh bahaya. Mungkin karena di Indonesia itu lebih berantakan, terus orang-orangnya juga nggak ngebut, jadi orang tuh lebih waspada. Ada pesawat. Halo semuanya, hari ini hari Rabu dan kebetulan besok itu Kamis tanggal 1 Mei, jadi hari libur, nggak kerja. Dan hari ini gue baru banget pulang kerja, sekarang sekitar jam 5.37. Ya, jam-jamnya macet, sekalian pulang, sekalian ngevlog. Mumpung cuacanya nggak begitu gloomy karena udah lewat dari musim dingin. Hari ini mau ngobrolin apa ya? Mungkin tentang traffic di Taiwan. Bagaimana traffic di Taiwan? Apakah lebih parah dari Indonesia atau lebih baik daripada Indonesia? Ini pendapat gua sendiri sih ya. Mungkin kalian kalau udah nonton video ini bisa komen juga pendapat kalian bagaimana soal traffic di Taiwan. Tapi menurut gua ya, nyetir di Taiwan itu lebih serem daripada nyetir di Indonesia. Soalnya guys, orang-orang sini tuh ngebut. Orang-orang sini ngebut dan karena mereka itu ngarepin semua orang taat aturan, menaati aturan. Jadi kalau misalnya ada bahaya atau sesuatu yang unexpected seperti mak-mak nyebrang atau mak-mak pakai lampu sen kiri tapi belok ke kanan, mereka tuh tidak bisa berantisipasi seperti orang-orang Indonesia pada umumnya. Dan apa yang mereka lakukan? Nabrak. Mereka lebih mikirnya udah tabrakin aja, karena di sini tuh pertama motor tuh banyak kan punya ini perekam, dan kedua mereka tuh di sini di Taiwan itu wajib harus bayar asuransi. Jadi kalau misalnya nabrak terus bukan salah dia, kendaraan kalian itu bakal dapat asuransi, digantiin asuransi. Tapi lihat dulu kalau misalnya nabrak bukan salah kalian ya. Karena dulu gue pernah nabrak orang. Jadi ini orang tuh mobil lagi parkir, dia keluar tiba-tiba ke jalur yang kiri, terus udahnya dia mundur. Jadinya gue nabrak. Kalau dia itu tiba-tiba keluar ke jalur kedua, itu nggak boleh. Terus yang kedua, dia tiba-tiba mundur. Nah, jadi gue nabrak nggak sengaja, dan ya motor gue jatuh. Polisi datang, terus gue kasih lihat rekaman video gue jatuh, gue nabrak, dan polisi bilang oh bukan salah gue, dan yang mobil itu harus ngegantiin gue penuhnya. Gimana ya, bisa dibilang setengah harga motor atau full harga gua ngebenerin motor ini. Untung waktu itu bukan motor ini sih yang nabrak. Itu gua punya R3. Jadi R3 tuh di sini bekasnya waktu itu gua beli sekitar 60 juta bekasnya R3, dan gua digantiin full 60 juta buat ngebenerinnya. Nikung dulu di sini. Mantap. Sampai mana ya tadi? Oh, sampai gue digantiin 60 juta ya. Ya, jadi motor gua tuh sebenarnya nggak rusak parah, fairingnya doang lecet. Karena sebenarnya nggak nabrak banget keras gitu, cuman kesenggol dikit terus jatuh.
Jadi fairingnya sama stangnya doang bengkok. Tapi gue digantiin full 60 juta. Nah 60 juta itu bukan cash ya. Jadi dia tuh bakal bawa kita ke tempat benerin motor. Terus nanti si bengkelnya ngasih kuota ke kita, ngasih harga. Nah harganya itu semua dibayarin sama orang yang salah. Nah orang yang salah ini juga karena dia punya asuransi, karena dia bayar asuransi, jadinya dia itu cuman bayar 20%-nya doang dari dompet pribadi gitu ya. Nah 20%-nya doang, sisanya dibayarin sama perusahaan asuransi dia. Nah di atas itu karena gue juga punya asuransi motor gue, jadi gue juga digantiin sama asuransi kecelakaan. Jadi gue udah dapat duit bukan dapat duit ya, digantiin dari perusahaan asuransi yang salah, orang yang salah maksudnya. Gue juga dapat tambahan dari asuransi gue sendiri. Oke lanjut, kenapa nyetir di Taiwan itu lebih bahaya? Yang kedua, orang-orang sini juga meskipun taat aturan, tetaplah ada yang namanya bocil yang pakai motor metik, knalpot berisik, nyetir ugal-ugalan. Ya, tetap ada di sini. Dan mereka tuh bahaya banget di jalan. Karena ya namanya juga bocil ya, masih belum bisa melihat resiko. Yang ketiga, karena orang-orang yang ngebut, mereka orang sini tuh kalau ngeliat lampu kuning, mereka tuh nggak ngerem tapi digas. Mau ngeliatin lampu merah. Orang sini itu kalau udah ngeliat lampu hijau, lihat nih, lampu hijau, gas. Ya banyak gini deh yang lewatin lampu merah. Dan orang sini tuh karena dia refleksnya nggak kayak orang Indonesia, udah hijau masih nunggu lu 2 menit untuk ngegas. Untuk maju. Di sini tuh orang-orang begitu lihat lampu hijau mereka langsung digas. Gasnya juga bukan main-main, langsung kenceng gaspol coy. Ya itu aja sih dari gua. Kenapa di sini tuh bahaya? Mungkin karena di Indonesia itu lebih berantakan, terus orang-orangnya juga nggak ngebut, jadi orang tuh lebih waspada. Pertama lebih waspada, terus yang kedua tuh jadi nggak berani terlalu ngebut. Sedangkan di sini tuh orang-orang ekspektasinya tuh semua orang itu taat aturan, jadi mereka berani ngebut. Itu yang pertama. Yang kedua tuh di sini kalau udah tabrakan wajib panggil polisi, jadi mereka nggak takut kalau nggak salah. Ya segitu dulu aja deh video dari gua. Macet-macetan. Mungkin video selanjutnya gue bahas tentang gimana bisa nyetir moge di Taiwan, di negara lain. By the way, Taiwan bukan Cina ya. Jangan tanya, kalau ada yang nanya gimana caranya nyetir di Cina, jangan tanya gue. Taiwan bukan Cina. Taiwan sama Cina musuhan. By the way, menurut kalian motor di depan ini keren nggak? Yang warna putih nih. Dia tuh merek Taiwan, SYM 158 cc dan ngebut juga. Ntar kalau masih ada waktu mungkin gua taruh fotonya di video. Oke deh, segitu dulu. Gua mau macet-macetan. Bye bye.